Halo semuanya, saya Evan. Hari ini saya akan menjabarkan steps atau cara dalam membuat sebuah model. Di sini saya menggunakan model Random Forest. Nah, kita akan mulai dari data analisis, visualisasi, training, evaluasi, hingga prediksi dengan data baru. Nah, pertama saya akan memberikan sedikit overview untuk membuat teman-teman lebih paham soal model dalam video ini. Nah, di sini dataset yang akan digunakan itu adalah dataset restoran sales datasets. Kemudian restoran sales dataset ini adalah dataset yang saya dapatkan dari CV Balibul atau sebuah jaringan restoran di Indonesia. Nah, data ini akan kita buat untuk membuat model prediksi transaksi pada setiap harinya begitu. Nah, untuk model yang akan digunakan sendiri, kita akan menggunakan model Random Forest Regressor dari library sklearn. Nah, apa sih Random Forest itu? Jadi, Random Forest Regressor adalah algoritma machine learning yang masuk dalam kategori ensemble learning. Nah, di sini Random Forest Regressor adalah pecahan dari Random Forest, yang pada dasarnya merupakan kumpulan dari pohon keputusan atau decision trees. Random Forest Regressor dibangun dengan menggabungkan beberapa prediksi dari pohon-pohon keputusan atau decision tree untuk menghasilkan prediksi regresi yang lebih akurat dan lebih stabil daripada decision tree tersebut. Gitu. Sebelum kita masuk step yang lebih lanjut, kita akan melakukan import pada library yang akan kita gunakan untuk di Python kali ini. Nah, di sini terlihat untuk step by stepnya. Di sini saya akan mencoba import beberapa library. Yang pertama ada Pandas untuk atur data, yang kedua ada Matplotlib untuk melakukan plot atau visualisasi, kemudian ada Seaborn juga untuk melakukan visualisasi, kemudian ada API widgets yang di sini akan saya gunakan juga untuk visualisasi, tapi untuk interaktifnya aja begitu. Kemudian ada juga di sini kita akan mulai dengan EDA. Nah, EDA itu adalah singkatan dari Exploratory Data Analysis atau analisis data exploratory di Indonesia. Jadi, ini adalah suatu pendekatan untuk menganalisis suatu dataset dan merumuskan hipotesis berdasarkan pengalaman awal dalam data. Nah, tujuan dari EDA ini adalah memahami karakteristik dari data, identifikasi pola-pola pada data, kemudian menentukan langkah-langkah berikutnya untuk dianalisis gitu. Nah, untuk EDA pertama di sini kita coba memasukkan data dari Excel ke Python terlebih dahulu karena dataset kita ini merupakan dataset Excel. Begitu. Caranya sendiri adalah kita tentukan file path-nya dulu di sini. Kemudian yang kedua kita masukkan ke dalam sebuah data frame di modul Pandas gitu dengan cara mengambil fungsi read Excel. Tuh. Di sini sudah tertulis kodenya. Nah, kemudian kita coba melakukan cek info dari dataset tersebut. Nah, karena data yang kita punya ini merupakan data tiap item dan masing-masing truk dengan total 226.000 data. Di sini kita akan coba menggabungkan setiap item-item itu dalam sebuah struk-struknya masing-masing begitu. Nah, di sini kalau kita mau lihat lagi, dapat di sini ada 5 struk dengan kode yang sama tapi dengan item yang berbeda. Nah, item berbeda ini bakal kita gabungkan dalam struknya masing-masing begitu. Kita satukan dahulu. Nah, cara untuk menyatukannya sendiri kita dapat menggunakan library Pandas lagi dan beberapa fungsi-fungsinya gitu. Dan itu di sini saya juga akan mencoba masukkan mengkategorikan data-data itu terhadap shift-shiftnya masing-masing begitu karena kita mau menganalisis soal hari begitu. Nah, yang pertama kita coba dari shift 1 yaitu dari jam 8 sampai jam 2, kemudian yang kedua dari shift 2 yaitu jam 2 sampai jam 10 malam. Gitu. Jadi caranya kita ubah dulu ke date time, kemudian kita tentukan shift-nya dari masing-masing data gitu. Lalu kita sumkan data-data tersebut, kita cari yang struknya sama, kita jadiin satu dan kita jumlahkan untuk subtotal dari transaksi tersebut gitu. Jumlah transaksi juga kita akan jumlahkan tapi di nanti gitu. Nah, ini kita coba untuk cek infonya lagi dari data yang kita baru buat. Nah, di sini ternyata kita mendapatkan 41.000 data untuk di setiap struknya. Nah, kemudian lanjut lagi untuk EDA yang selanjutnya, kita coba explore lagi datanya. Nah, kita dapat head-nya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita coba untuk melakukan sum kembali. Jadi, karena kita mau menganalisis data tiap hari, jadi tiap hari dan tiap shift itu harus kita kelompokkan kembali begitu, teman-teman. Jadi yang pertama kita akan coba melakukan sum dengan tanggal dan shift sebagai parameternya gitu. Jadi kita cari transaksi yang tanggalnya sama dan shiftnya juga sama gitu, dan kita satukan menjadi satu data gitu. Setelah itu kita juga akan melakukan penambahan sebuah kolom yaitu kolom hari. Nah, kolom hari untuk apa sih? Kolom hari ini untuk mengetahui hari-hari dari masing-masing struk tersebut karena
dalam analisisnya kita akan mencoba apakah hari itu berpengaruh dalam transaksi begitu. Karena dalam logika itu hari weekend itu seharusnya banyak pengunjung begitu. Kita akan coba apakah benar atau tidak di dataset kali ini. Gitu. Kemudian kita akan coba EDA lagi. Jadi EDA juga ada mencari data NA atau data yang tidak ada atau data kosong. Di sini aku mau coba cari data jumlah transaksi yang kosong. Jadi sekaligus mengurangi jumlah transaksi yang kosong sehingga datanya jadi bersih begitu teman-teman. Coba kita run dulu. Nah, di sini juga saya mencoba EDA lagi, yaitu describe. Jadi describe untuk mencari count, mean, standar deviasi, kemudian minimalnya, terus maksimal datanya juga gitu. Nah, di sini kita coba lihat data kita yang baru lagi dengan shift data.head. Di sini sudah terlihat data kita mengandung tanggal, shift, subtotal, jumlah transaksi, dan hari. Nah, IDE kita udah selesai. Sekarang kita coba visualisasi data untuk mengetahui hubungan-hubungan masing-masing data. Nah, jadi step berikutnya adalah data visualization. Pada visualisasi pertama, saya akan membuat sebuah histogram atau diagram batang untuk perbandingan antara shift 1 dan shift 2. Jadi kita lihat apakah transaksi dari shift 1 itu akan lebih tinggi dari shift 2 atau sebaliknya begitu. Sekarang kita coba lihat visualisasi dari histogram. Jadi caranya adalah kita ganti dulu tanggalnya ke date time karena hanya itu yang bisa digunakan oleh histogram. Kemudian kita buat sebuah fungsi histogram di mana kita menambahkan filter berdasarkan shift. Jadi kita cari shift 1 sama shift 2 kita bedakan nanti begitu. Kemudian kita konversi juga subtotal ke jutaan agar gampang untuk dibaca. Kemudian kita akan mendapatkan plot distribusi dalam jutaan juga. Nah, di sini saya juga menggunakan IP widgets untuk melakukan interaktif sehingga kita bisa mengganti-ganti antara shift 1 shift 2 dan kita juga bisa mengatur binwidth yang kita inginkan gitu. Jadi untuk caranya adalah kita menggunakan binwidth slider, menggunakan widgets.in slider di sini. Kemudian ada drop down juga untuk memilih shift, yaitu shift 1 dan shift 2. Di sini ada optionnya juga. Nah, kemudian untuk memanggilnya kita menggunakan interact, lalu kita panggil dengan parameter-parameter yang ada. Yang pertama adalah parameter plotnya, yaitu plot histogram. Yang kedua adalah binwidth-nya, dan yang terakhir adalah shift dropdown-nya. Gitu. Kita coba run. Nah, di sini kita sudah berhasil mendapatkan plotnya. Terlihat di sini untuk shift 1 range-nya di sekitar segini, sekitar 2 sampai 4 juta. Kebanyakan gitu. Kemudian untuk shift 2. Nah, di shift 2 di sini ternyata ada di kisaran 5 sampai 10 juta, di mana lebih tinggi dari shift 1. Jadi dari data ini kita bisa simpulkan bahwa shift itu ternyata mempengaruhi subtotal atau jumlah transaksinya begitu. Jadinya shift ini akan bisa menjadi fitur dari random forest kita ke depannya atau model kita. Tuh. Ini terlihat perbedaan shift 1 dan shift 2 ya guys. Jadi setelah mendapatkan fitur pertama tadi, kita coba explore lagi data kita. Kalau semakin banyak fitur itu bisa semakin bagus untuk data kita, untuk prediksinya akan semakin akurat begitu guys. Nah, jadi berikutnya saya akan mencoba analisis pada hari atau pada bagian data di hari menggunakan dua plot, yaitu histogram dan swarm plot seperti tadi. Nah, untuk kali ini saya menggunakan ChatGPT untuk membantu saya dalam pembuatan plot dengan API widgets, karena kalau udah plot banyak begini itu agak susah untuk dibuat secara mandiri gitu ya. Kita mau tolong ChatGPT aja nggak apa-apa sebenarnya. Nah, untuk prompt-nya sendiri seperti ini. Jadi saya menggunakan code Python untuk menggunakan pandas, matplotlib, dan seaborn untuk mengubah kolom tanggal dari data frame menjadi tipe date time. Selain itu saya ingin fungsi bernama float histogram yang dapat memfilter data berdasarkan hari dan shift. Jadi kita akan melihat API widgets berdasarkan hari dan shift, lalu memplot distribusi kolom total menggunakan histogram. Nah, selain itu sertakan juga dua dropdown untuk memilih hari, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Saturday, Sunday, dan juga untuk memilih shiftnya. Jadi ada dua dropdown nanti untuk memilih hari dan memilih shiftnya. Kemudian pastikan untuk menghubungkan kedua dropdown tersebut dengan fungsi plot histogram. Jadi kita pastikan dropdown itu masuk ke dalam fungsinya untuk buat plot gitu. Ini akan memungkinkan untuk interaktivitas dalam menampilkan histogram berdasarkan pilihan hari dan shift. Nah, terakhir tampilkan plot menggunakan matplotlib dan seaborn. Itu untuk prompt-nya.
Ya, di sini kita coba run code-nya. Jadi untuk code-nya seperti ini. Jadi jangan lupa untuk mengubah ke datetime dulu, kemudian kita buat fungsi plotnya. Lalu setelah itu baru kita buat fungsi widgets-nya. Jadi ada dua widget kalau yang di sini. Yang pertama untuk hari dan yang kedua untuk shift gitu. Nah, jangan lupa dipanggil juga seperti yang tadi ya. Nah, setelah kita run hasilnya bakal seperti ini. Jadi bisa kita ubah untuk harinya Monday, terus Tuesday, Wednesday, Saturday, dan seterusnya gitu. Nah, setelah kita coba lihat ya di sini ya, bisa kita bandingkan antara Monday dengan Saturday pada shift 2 gitu. Di hari Monday itu penghasilan sekitar menumpuk di sekitar 5 juta sampai 7,5 juta gitu. Sedangkan pada hari Sabtu, nah di sini penghasilan cenderung lebih naik, terlihat antara 7 hingga 10 juta. Coba kita bandingkan dengan weekend lainnya yaitu hari Minggu. Nah, pada hari Minggu ternyata juga kisarannya sama, tapi sedikit lebih banyak daripada Sabtu. Jadi antara 8 hingga 12 juta gitu. Ini setelah melakukan plot pertama kita dapatkan ternyata hari itu juga berpengaruh gitu. Nah, kemudian untuk meyakinkan kita lagi, kita akan mencoba dengan swarm plot. Nah, untuk swarm plot ini saya akan menerbitkan prompt-nya. Jadi prompt-nya itu saya membutuhkan kode Python menggunakan Matplotlib dan Seaborn untuk membuat swarm plot dengan ukuran 10,6. Nah, swarm plot ini harus menggambarkan hubungan antara shift total dengan pewarnaan berdasarkan hari. Jadi hari akan menjadi pewarnaan gitu dalam swarm plot-nya. Nah, pastikan menyatakan judul plot. Jadi judul plotnya kita masukkan di sini swarm plot shift dan hari pada subtotal, dan label sumbu X dan Y, shift dan subtotal, serta legenda dengan judul hari. Silahkan tampilkan langsung dilakukan. Jadi itu. Jadi yang pertama ini kodenya, ini untuk ukuran figurnya, kemudian swarm plot, label X, Y, terus legenda harinya, kemudian datanya, dan paletnya. Title-nya jangan lupa dimasukkan juga, kemudian ada shift, subtotal, dan legend hari. Nah, lihat ya. Jadi di sini dapat legenda harinya. Jadi setiap dot itu mewakili warna-warna dari hari. Nah, di sini kita dapat melihat dengan jelas lagi bahwa hari Sunday dan Saturday itu kebanyakan ada di atas atau ada di subtotal yang tinggi. Itu. Nah, ini terlihat bahwa di atas itu didominasi oleh weekend, sedangkan di bawah itu didominasi oleh weekdays atau hari biasa begitu. Nah, jadi dari plot histogram dan swarm plot terlihat pada hari itu berpengaruh pada subtotal. Pada weekend terlihat penyebaran subtotal berada pada level tinggi, sehingga hari dapat menjadi fitur juga gitu. Jadi setelah kita tadi menemukan fitur pertama yaitu shift, kemudian kita juga menemukan fitur kedua yaitu hari gitu. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk step berikutnya yaitu training, karena kita dapat dua fitur. Dan mungkin kita bisa dapatkan visualisasi lebih lagi atau cari fitur lagi, cuman karena waktunya terbatas kita coba di dua fitur ini dulu tuh. Jadi untuk training kita perlu melakukan yang namanya data preprocessing. Nah, data preprocessing itu adalah langkah kritis dalam machine learning untuk mempersiapkan data sebelum dilakukan training. Jadi untuk persiapan datanya terlebih dahulu agar bisa dilakukan training dengan bagus begitu. Nah, yang pertama tentu kita harus melakukan import pada library-library yang dibutuhkan. Di sini karena kita menggunakan sklearn, kita mengimport beberapa library sklearn. Yang pertama ini transfer split, ini buat untuk splitting data. Kemudian yang kedua ada Random Forest Regressor, ini buat bikin modelnya. Kemudian ada mean absolute error, mean squared error, dan R2 score ini untuk evaluasinya nanti begitu. Nah, karena kita menggunakan regression, Random Forest Regression, tadi kan kita ada feature hari. Nah, feature hari ini kita harus ubah ke angka gitu dalam bentuk angkanya. Nah, maka di sini kita akan mengganti variabel hari dalam bentuk angka. Jadi misal Monday jadi 1, terus dia jadi 2, Wednesday jadi 3, dan seterusnya begitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita mengganti tanggal ke datetime lagi agar bisa dibaca untuk datetime-nya. Nah, kemudian dengan fungsi dt kita nanti
bisa mengganti harinya menjadi day of the week. Jadi day of the week itu 1 sampai 7 begitu. Nah, kemudian untuk melakukan pre-processing kedua, di sini kita akan melakukan splitting data. Yang pertama kita tentukan dulu feature-nya. Seperti yang tadi saya bilang, feature kita udah dapat 2, yang pertama ada shift dan yang kedua ada hari. Nah, setelah itu kita pisahkan datanya atau splitting data dengan fungsi train trace split dari sklearn gitu. Nah, di sini ada xtrain untuk training data, ada xtest untuk testing data, kemudian ada ytrain itu untuk prediksi, kemudian ada ytest. Nah, setelah itu kita masuk ke training setelah pre-processing. Jadi untuk yang pertama, untuk train pertama di sini saya mencoba n estimator 100 dan random step 42. Artinya apa sih itu? Jadi di training pertama kita akan mencoba membuat 100 decision tree dengan n estimator 100. Kemudian random step-nya kita ubah ke 42 gitu. Sekarang kita coba yang pertama. Nah, udah berhasil ya teman-teman untuk trainingnya. Nah, kemudian kita akan mencoba melakukan evaluasi model dengan melakukan prediksi pada X-test. Jadi tadi ada X-test itu bisa digunakan untuk prediksi begitu. Nah, di situ kita juga akan menghitung MSE, R2 dan MAE. Nah, hasil yang didapat dari MSE dan MAE ini akan kita lihat. Nah, setelah kita run, kita mendapatkan MSE dan MAE yang cukup tinggi, namun ini tidak apa-apa karena data kita itu merupakan data jutaan, kan subtotal itu jutaan, sehingga akan ada error yang cukup tinggi. Namun ini masih dapat diterima. Nah, mungkin untuk melihat ke sisi yang lain atau akurasi yang lain, kita dapat melihat ke R-square-nya. Tuh, R-square yang dapat di sini adalah 0,51, di mana ini termasuk cukup baik. Nah, ini kita akan coba diving lebih dalam tentang R-square ini, tapi setelah kita training data kedua ya guys ya. Nah, setelah itu kan kita sudah evaluasi nih training pertama nih, kita juga bisa melakukan training lagi untuk mengecek apakah ini masih bisa ditambahkan akurasinya ataukah tidak gitu. Oke, untuk model yang kedua ini saya namakan model 1, kemudian untuk decision tree-nya ada 110, jadi tambahan 10 dari tadi, kemudian random set-nya tetap sama yaitu 42. Sini kita coba training lagi. Nah, setelah kita training, jangan lupa kita evaluasi lagi. Nah, setelah kita evaluasi lagi, ternyata didapatkan penambahan akurasi, di mana MSE dan MAE-nya berkurang, kemudian R-square-nya juga bertambah, artinya ada tren yang naik gitu dalam model ini. Nah, kita coba diving lagi lebih dalam tentang akurasi tadi dengan mengenal R-square. Jadi R-square itu juga dikenal dengan sebagai coefficient of determination, yaitu memberikan gambaran seberapa baik sih model regresi sesuai data yang diobservasi. Jadi R-square itu berkisar antara 0 dan 1. Jadi jika R-square-nya 1, itu model sebetulnya menjelaskan variasi dalam data. Jika R-square-nya 0, itu model tidak menjelaskan variasi dalam data sama sekali gitu. Jadi semakin dekat ke 1, semakin bagus. Gitu. Ini mungkin ada sedikit angka-angka R-square-nya gitu. Jadi jika 0,7 sampai 1 itu dianggap baik, kemudian 0,5 sampai 0,7 dapat diterima, 0,3 sampai 0,4 itu rendah, dan 0,3 itu sangat rendah gitu. Karena kita masuk 0,51 itu juga sudah cukup baik dan dapat diterima sebagai model begitu. Nah, setelah itu kita akan evaluasi lagi dengan membuat histogram residual. Jadi apa sih histogram residual itu? Jadi histogram residual adalah selisih dari nilai aktual dan nilai prediksi gitu. Nah, dalam konteks prediksi model, histogram residual itu yang mendekat ke 0, histogram residual yang mendekat ke 0 dan memiliki frekuensi yang tinggi di sekitar nilai 0 adalah tanda yang baik, menunjukkan bahwa model Anda memiliki akurasi yang baik atau kinerja yang baik dalam prediksi data dan memiliki sedikit kesalahan gitu. Nah, di sini kita coba membuat histogram residual yaitu dengan hasil tes. Di sini kita membuat histogram residual yaitu dengan data asli, yaitu data aktualnya dengan data yang diprediksi gitu. Jadi subtotal yang asli dikurangi subtotal yang diprediksi itu dalam masing-masing residualnya. Kemudian kita buat plotnya biar terlihat. Tuh. Nah, di sini residualnya itu kebanyakan ada di 0,00. Jadi karena banyakkan di 0 itu masih bagus gitu, modelnya dapat diterima. Gitu. Nah, karena model kita udah siap, tadi kan evaluasi sudah bagus, kita bisa melakukan prediksi pada data baru guys. Di sini kita coba membuat 7 hari data ke depan untuk prediksi pada siap-siapnya.
Jadi kita buat data baru dalam 7 hari ke depan, jadi Senin sampai Minggu dengan shift 1 jam shift 2-nya. Gitu. Coba buat data baru di sini dengan for loop, new data, kemudian dimasukkan juga ke data frame agar dapat dilakukan prediksi. Nah, dari data kita ini ada sampai hari Minggu. Nah, di sini kita akan coba prediksi data kita yang baru. Untuk prediksinya, kemudian lanjut lagi kita masukkan ke DF-nya. Jadi prediksinya akan kita masukkan ke data frame baru tadi agar dapat dibaca dengan data-data lamanya begitu. Nah, kemudian kita coba tampilkan datanya. Nah, seperti ini. Jadi terlihat di hari Senin itu lebih dikit dibandingkan hari weekend, hari Sabtu dan Minggu itu yang cenderung lebih banyak pada hari Senin. Gitu. Jadi dengan menekan RF kita dapat membuat model yang prediksi transaksi dari restoran dengan hasil yang cukup baik. Sekian dari saya, terima kasih.